Francesco Bagnaia incar kontrak tim Ducati pabrikan. Tidak hanya Johann Zarco dan Jack Miller, ternyata murid Valentino Rossi juga mengincar kontrak tim Ducati pabrikan. Adalah murid Valentino Rossi, Francesco Bagnaia memiliki gagasan yang jelas tentang masa depannya di MotoGP. Tujuannya adalah untuk terus berada di skuad Borgo Panigale. Caranya memperoleh hasil yang jauh lebih baik di musim kedua ini di kelas MotoGP. Melihat musim debutnya di MotoGP pada tahun 2019, Pecco mengaku sangat kesulitan. Itu sangat sulit, banyak kesalahan, banyak jatuh. Saya mengalami kesulitan menjaga kecepatan sepanjang akhir pekan. Namun, saat balapan memasuki akhir musim, saya mengalami peningkatan. Saya mengerti bagaimana mengendarai Ducati. Saat tes pramusim 2020 pertama, mereka agak aneh. Saya mempunyai motor yang sama sekali berbeda, kata Francesco Bagnaia. Menurut Pecco, dirinya hanya butuh 2 hari untuk menemukan feeling yang pas. Motor telah meningkat dan memiliki potensi yang sangat besar, kata Francesco Bagnaia. Ketika itu, Pecco telah merasa siap untuk MotoGP Qatar. Kecepatan yang terlihat dalam tes itu baik. Simulasi balapan juga sangat positif. Pecco mengaku misinya tahun ini tetap di posisi teratas, setara dengan pembalap tim pabrikan atau bahkan melakukan yang lebih baik dari yang mereka lakukan. Saya mengincar tim pabrikan tahun depan. Ketika saya memikirkan MotoGP, saya selalu melihat diri saya mengendarai Ducati. Tutup Francesco Bagnaia. Respon Valentino Rossi, MotoGP 2020 digelar tanpa penonton. Pandemi virus corona telah memaksa pembatalan atau penundaan balap MotoGP 2020. Lalu, bagaimana komentar Valentino Rossi, termasuk jika balapan digelar tanpa penonton? Sejumlah negara di Eropa memperpanjang pembatasan jaga jarak atau melarang event yang melibatkan banyak orang karena pandemi virus corona atau COVID-19 masih berlangsung. Balapan tertutup atau tanpa dihadiri penonton menjadi pilihan atau 2 kali balapan di trek yang sama. Valentino Rossi mengatakan tidak tertarik pada ide balapan tertutup atau tidak ada penontonnya, dan ia pun punya usul lain. Bagi saya, cara terbaik adalah mulai pada Agustus atau September dan mencoba membuat 10 atau 12 balapan di sirkuit terbaik di seluruh dunia yang memiliki kondisi terbaik. Jadi, kita bisa mulai bulan September dan mungkin juga selesai pada bulan Desember di Australia atau Thailand, kata Valentino Rossi. Dorna Sport selaku penyelenggara MotoGP tengah mendebatkan 2 kali balapan di satu sirkuit. Saya harap tidak ada balapan di trek yang sama, dan saya juga tidak suka balapan double di akhir pekan yang sama seperti di Superbike, tambah The Doctor. Valentino Rossi ingin lebih baik membuat 8 akhir pekan yang nyata atau 10 atau 12 jika berada di trek balap terbaik. Balapan tertutup itu sangat memalukan bagi semua orang karena kami berlomba untuk para penggemar. Tetapi lebih baik balapan tertutup daripada tidak ada balapan sama sekali. Tutup Valentino Rossi. Peluang Valentino Rossi bisa menangkan juara dunia ke-10. Pembalap penguji tim Yamaha, Jorge Lorenzo, mengungkapkan jika Valentino Rossi bisa mendapatkan juara dunia MotoGP untuk semua kelas yang ke-10. Dirinya juga mengatakan jika titel juara dunia ke-10 kalinya itu bukanlah hanya mimpi. Itu bisa dilakukan dalam arti bahwa usia hanyalah angka relatif. Dia beruntung mengatakan banyak tentang Yamaha. Itu adalah motor yang tidak menguras fisik seorang pembalap. Kebalikannya dengan Honda atau Ducati yang membutuhkan usaha besar. Yamaha harus ditangani dengan presisi sehingga dapat menghemat banyak energi, kata Jorge Lorenzo. Kemenangan telah hilang terlalu lama, itu menyentuh hatinya di Austin tahun lalu. Tetapi Valentino Rossi memiliki motor yang tepat untuk melakukannya dengan baik dan bersenang-senang. Semuanya ada di tangannya dan banyak akan tergantung pada kemampuannya untuk menyesuaikan gaya mengemudinya. Dia punya motor terbaik untuk dicoba. Tahun lalu itu tidak berada di level Quartararo atau Vinales, tetapi ini bisa berubah kapan saja, tambah Jorge Lorenzo.
Selain itu, ban belakang baru yang dibawa oleh Michelin di MotoGP dapat dimainkan sesuai keinginannya, memberinya cengkraman yang lebih dalam balapan. Mungkin ban baru atau motor baru akan memberinya keuntungan ekstra dan memenangkan balapan lagi. Dan jika Valentino telah memenangkan perlombaan, dia adalah saingan yang sangat berbahaya untuk perebutan gelar tersebut. Tutup Jorge Lorenzo. Marquez tak keberatan MotoGP 2020 digelar tanpa penonton. Pembalap tim Repsol Honda, Marc Marquez, mengaku tak keberatan jika balapan digelar tanpa adanya penonton. Meski ia ingin balapan dihadiri para penonton, tetapi demi keamanan dan kesehatan, ia tak akan mempermasalahkan hal tersebut. Sejauh ini, Dorna Sport dan MotoGP masih berpikir keras untuk bisa memulai balapan MotoGP 2020 yang sudah tertunda sejak lama. Berbagai opsi pun dipertimbangkan, termasuk memulai balapan pada akhir Juli dengan menggelarnya di daratan Eropa. Selain itu, pilihan untuk menggelar balapan tanpa penonton pun ikut dipertimbangkan. Jika opsi tersebut dipilih, pembalap berpaspor Spanyol itu juga tak keberatan jika balapan harus digelar tanpa adanya penonton. Ini akan menjadi situasi yang sangat istimewa dan ekstrim. Tetapi, jika Anda harus memilih, tidak ada olahraga sama sekali atau olahraga di TV dengan tribun kosong. Untuk olahragawan, Anda lebih suka suasananya. Anda berlomba untuk para penggemar yang datang ke trek. Atmosfer terutama di balapan besar di Spanyol, Anda memperhatikan panasnya, semua orang mendorong Anda. Tetapi, jika Anda berlomba tanpa penonton, saya bersedia melakukannya. Saya tidak keberatan karena saya tahu acara itu akan sampai ke penggemar di TV, kata Marc Marquez. Bos Petronas Yamaha SRT menunggu kepastian Valentino Rossi. Bos tim Petronas Yamaha SRT, Razlan Razali, mengaku sedang menunggu chat WhatsApp dari Valentino Rossi. Tentunya, hal ini terkait dengan tim Petronas Yamaha SRT yang disediakan oleh Yamaha Motor Racing untuk Valentino Rossi jika masih ingin membalap di MotoGP 2021. Razlan Razali mengaku masih banyak yang harus dibicarakan tentang potensi kesepakatan antara Petronas Yamaha SRT dengan Valentino Rossi. Memang, dia belum mengadakan kontak langsung dengan pembalap asal Italia itu atau manajemen VR46-nya. Saya terus memeriksa ponsel saya setiap hari dan sejauh ini belum melihat apa-apa. Saya berharap setidaknya Valentino akan mengirimkan WhatsApp, tapi sejauh ini belum ada. Jadi, kami tetap membuka untuknya. Jika itu terjadi, itu adalah sesuatu yang pasti akan kami lihat. Kami tidak akan menutup dan mengabaikannya. Dia adalah juara dunia 9 kali dan membawa banyak beban dalam hal pemasaran dan paparan. Tapi kita benar-benar perlu memahami kesepakatan, apa yang harus dan tidak boleh dilakukan. Kita perlu memahami apa yang diinginkannya, kata Razlan Razali. Diketahui bahwa Valentino Rossi akan memiliki kontrak pabrik jika dia melanjutkan dengan Petronas Yamaha SRT, yang mungkin berarti Yamaha akan terus membayar upahnya dan biaya sewa mesin. Akan tetapi, apakah Rossi akan memiliki kontrak 1 tahun atau akankah ada opsi untuk tinggal sampai 2022? Akankah Rossi kembali ingin membawa tim mekaniknya yang setia dan kepala kru baru untuk 2020 David Minos ke Petronas? Jika demikian, Fabio Quartararo mungkin lebih dari senang untuk membawa krunya yang sekarang bersamanya ke tim pabrikan. Namun, jika Valentino Rossi hanya bertahan selama 1 musim dan kemudian pensiun, akankah mekaniknya melakukan hal yang sama, meninggalkan ruang di tim Sepang? Sebagai tim independen yang didanai oleh sponsor utama Petronas, Sepang membutuhkan pembalap untuk melakukan tugas PR yang diperlukan. Berapa banyak kegiatan yang akan disetujui Valentino Rossi? Satu hal yang jelas adalah spek mesin. Jika Rossi balapan pada tahun 2021, Yamaha telah menjamin motor YZR M1 spek pabrikan dan dukungan teknik penuh dari Yamaha. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe untuk mendapat informasi terbaru dari channel kami.